Ginting dengan NPM 2115010041. Di sini saya sudah berada di Museum Legend Jamin Ginting. Baiklah, lihat ke dalam. Bangunan Museum Letnan Jenderal Jamin Ginting berdiri kokoh di tengah-tengah ladang pertanian luas Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, yang didirikan pada tahun 2011. Sekarang saya sudah ada di dalam nih. Ayo kita lihat ke dalamnya. Bangunan ini diresmikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 17 September 2013. Biaya masuk ke museum ini hanya Rp5.000 saja. Ini adalah benda-benda yang terdapat di Museum Legend Jamin Ginting. Ada berupa cangkul, garpu, dan juga parang yang digunakan oleh masyarakat Karo untuk bertani. Di sini juga ada ditampilkan hasil pertanian masyarakat Karo dan juga alat-alat dapur tradisional masyarakat Karo. Ini merupakan contoh uang zaman dahulu berupa koin zaman dahulu, dan ada juga uang mata uang negara asing. Ada juga alat musik tradisional masyarakat Karo. Ini adalah alat tenun untuk membuat pakaian tradisional orang Karo yang merupakan belang-belang dan usnibus seperti itu. Ini merupakan salah satu bentuk contoh baju adat Karo. Ayo lihat ke atas yuk. Di dinding-dinding ini ada tertempel foto-foto dari Ibu Likas ataupun istri dari Letnan Jenderal Jamin Ginting. Di lantai 2. Ayo kita lihat yuk. Di lantai 2 ini terdapat banyak juga peninggalan dari Letnan Jenderal Jamin Ginting. Poster yang tertempel di dinding lantai 2 adalah mengenai cerita masa kejayaan Letnan Jenderal Jamin Ginting, bagaimana beliau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jamin Ginting yang lahir pada tanggal 12 Januari 1921 dan wafat tanggal 23 Oktober 1974 adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Tanah Karo. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Beliau lahir di Desa Suka, Karo, London, Keresidenan Sumatera Timur, dan meninggal di Ottawa, Kanada. Seorang anggota TNI Angkatan Darat yang memiliki masa dinas tahun 1943 sampai dengan tahun 1968 dengan pangkat Letnan Jenderal TNI. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah, ia bergabung dengan satuan militer yang diorganisir oleh opsir-opsir Jepang. Pemerintah Jepang membangun kesatuan tentara yang terdiri dari anak-anak muda di Tanah Karo
guna menambah pasukan Jepang untuk mempertahankan kekuasaan mereka di benua Asia. Jamin Ginting muncul sebagai komandan pada pasukan bentukan Jepang itu. Dalam menghadapi para pemberontak, Jamin Ginting melancarkan Operasi Bukit Barisan. Operasi ini dilancarkan pada tanggal 7 April 1958. Ini merupakan ijazah dan penghargaan yang diperoleh oleh Letnan Jenderal Jamin Ginting. Baju-baju yang ada di lantai 2 ini merupakan baju-baju yang pernah dipakai oleh Letnan Jenderal Jamin Ginting. Jabatan yang pernah diduduki oleh Letnan Jenderal Jamin Ginting adalah Kepala Staf Kodam 2 Bukit Barisan, Asisten 2 Bagian Perang di TNI, Panglima TT1 Bukit Barisan, Panglima Sumatera Utara, dengan pangkat Mayor Jenderal menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Front Nasional di Kabinet Revisi Kedua. Berpenggerak dari pembentukan Gakari yang nantinya akan membentuk Golkar. Ini merupakan tongkat komando yang dimiliki oleh Letnan Jenderal Jamin Ginting dan juga koper-koper Letnan Jenderal Jamin Ginting. Memimpin pasukan setelah kekalahan Jepang. Rencana Jepang untuk memanfaatkan putra-putra Karo memperkuat pasukan Jepang kandas setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jepang menelantarkan daerah kekuasaan mereka di Asia dan kembali pulang ke Jepang. Sebagai seorang komandan, Jamin Ginting bergerak cepat untuk mengkonsolidasi pasukannya. Ia bercita-cita untuk membangun satuan tentara di Sumatera Utara. Ia menyakinkan anggotanya untuk tidak kembali pulang ke desa masing-masing. Ia memohon kesediaan mereka untuk membela dan melindungi rakyat Karo dari setiap kekuatan yang hendak menguasai daerah Sumatera Utara. Situasi politik ketika itu tidak menentu. Pasukan Belanda dan Inggris masih berkeinginan untuk menguasai daerah Sumatera. Ini merupakan buku mengenai Letnan Jenderal Jamin Ginting. Ketika Jamin Ginting menjadi wakil komandan Kodam 2 Bukit Barisan, ia berselisih paham dengan Kolonel Maludin Simbolon yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Kodam 2 Bukit Barisan. Jamin Ginting tidak sepaham dengan tindakan Kolonel Maludin Simbolon untuk menuntut keadilan dari pemerintah pusat melalui kekuatan bersenjata. Perselisihan mereka ketika itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi yang melanda Indonesia. Di satu pihak, Maludin Simbolon merasa Sumatera dianaktirikan oleh pemerintah pusat dalam bidang ekonomi. Di lain pihak, Jamin Ginting sebagai seorang tentara tetap setia untuk membela negara Indonesia. Ini merupakan pangkat-pangkat yang diperoleh oleh Letjen Jamin Ginting dan juga penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Letjen Jamin Ginting dan untuk museum ini. Ini merupakan mobil perang yang dimiliki oleh Letjen Jamin Ginting dan juga tank yang dimiliki oleh Letjen Jamin Ginting. Ternyata banyak sekali ya benda-benda peninggalan dari Pak Jamin Ginting. Carikan peninggalan dari Letjen Jamin Ginting supaya itu menjadi cagar budaya kita. Nah, sekian video saya hari ini. Terima kasih.